akan menjelaskan materi tentang profil tanah dan tujuan klasifikasi tanah. Profil tanah adalah urutan susunan horizon yang tampak dalam anatomi tubuh tanah. Profil tanah dibagi menjadi lapisan tanah atau lapisan solum dan lapisan bahan induk. Solum adalah bagian dari profil tanah yang terbentuk akibat proses pembentukan tanah. Solum dibagi menjadi lapisan horizon. Horizon adalah lapisan tanah yang hampir sejajar dengan permukaan tanah. Horizon dibagi menjadi 6 bagian, yaitu horizon O, A, E, B, C, dan R. Horizon O adalah horizon yang didominasi oleh bahan organik. Horizon A adalah horizon permukaan mineral yang diakumulasi dari bahan organik halus dan bahan mineral. Horizon E adalah horizon eluviasi yang terjadi akibat pencucian liat, besi, aluminium, dan lain-lain. Horizon B adalah horizon iluviasi yang terjadi akibat penimbunan liat, besi, humus, dan lain-lain. Horizon C adalah horizon bahan induk. Horizon R adalah lapisan batuan keras. Tujuan klasifikasi tanah yaitu: pertama, untuk menata pengetahuan tentang tanah. Kedua, untuk mengetahui individu dalam tanah. Ketiga, untuk mengetahui sifat dan ciri tanah. Keempat, untuk tujuan yang lebih praktis seperti menaksir sifat-sifat tanah, menetapkan lahan-lahan terbaik, menduga produktivitas tanah, dan menetapkan wilayah penelitian. Yang kelima, untuk mengetahui sifat tanah yang baru. Perkenalkan, nama saya Galudila Aulia, Prodi Agroteknologi D. Saya akan melanjutkan materi tentang asas klasifikasi tanah. Dalam penyusunan suatu klasifikasi tanah, biasanya digunakan beberapa ketentuan atau asas yang digunakan sebagai dasar asas klasifikasi tanah, yaitu yang pertama, asas genetik. Dalam asas genetik ini, sifat tanah pembeda adalah sifat yang terbentuk sebagai hasil dari proses pembentukan tanah atau sifat-sifat yang mempengaruhi pembentukan tanah. Yang kedua, asas sifat pembeda makin bertambah. Dalam asas ini, sifat-sifat tanah pembeda semakin bertambah, semakin mendekati kategori yang lebih rendah. Oleh karena itu, pada kategori tanah tidak hanya dibedakan berdasarkan sifat-sifat tanah pembeda, tetapi juga digunakan pembeda yang lebih tinggi. Yang ketiga, asas menyeluruh kategori taksonomi. Setiap individu tanah harus diklasifikasikan pada masing-masing kategori berdasarkan atas sifat-sifat tanah pembeda yang telah dipilih untuk kategori tersebut. Setiap sifat pembeda yang telah dipilih harus dapat mengklasifikasikan semua individu populasi tersebut. Yang keempat, pembatas asas bebas. Di sini maksudnya sifat tanah yang digunakan sebagai pembeda untuk tanah tingkat kategori tanah tidak dapat digunakan, tapi sebagai faktor pembentuk pembeda untuk kategori yang lebih rendah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Claudio Metio Mulatoa Pangaribuan akan menjelaskan tentang sistem klasifikasi tanah dari Pusat Penelitian Tanah Bogor. Sistem klasifikasi tanah dari Pusat Penelitian Tanah Bogor yang telah banyak dikenal di Indonesia adalah sistem Dudal-Suprapto Harjo pada tahun 1957. Sistem ini disusun oleh Dudal, seorang ahli survei dan klasifikasi tanah dari Belgia. Selanjutnya, sistem Dudal-Suprapto Harjo ini disempurnakan lagi dengan dikenalnya sistem FAO atau UNESCO pada tahun 1974 dan sistem taksonomi tanah pada tahun 1975. Sistem klasifikasi tanah ini menggunakan 6 kategori, yaitu golongan atau ordo, kumpulan atau subordo, jenis atau grade soil group, macam atau subgroup, rupa atau family, dan seri atau series. Pemberian nama tanah dimulai pada kategori jenis tanah, sehingga nama-nama tanah pada kategori golongan dan kumpulan tidak dikenal. Nama-nama tanah dalam tingkat jenis dan macam tanah dalam sistem pusat penelitian tanah yang disempurnakan sangat mirip dengan sistem FAO atau UNESCO. Walaupun demikian, nama-nama lama yang sudah terkenal tetap dipertahankan, tetapi menggunakan definisi-definisi baru. Ada beberapa nama-nama tanah yang definisinya disederhanakan. Yang pertama ada organosol, tanah organik atau gambut yang tebalnya lebih dari 50 cm. Yang kedua ada litosol,
tanah mineral yang tebalnya 20 cm atau kurang, dan di bawahnya terdapat batuan keras yang padu. Yang ketiga ada renzina, tanah dengan epipedon molik yang warnanya gelap, kandungan bahan organik lebih dari 1%, kejenuhan bisa lebih dari 50%, dan di bawahnya terdiri dari batuan kapur. Selanjutnya ada grumosol, yaitu tanah dengan kadar liat lebih dari 30%, bersifat mengembang dan mengkerut. Kalau musim kering, tanah keras dan retak-retak karena mengkerut. Kalau basah, lengket dan mengembang. Selanjutnya ada gleisol, tanah yang selalu jenuh air sehingga berwarna kelabu dan menunjukkan sifat-sifat hidromorfik lain. Kemudian ada aluvial, yaitu tanah berasal dari endapan baru, berlapis-lapis, bahan organik jumlahnya berubah tidak teratur dengan kedalaman. Hanya terdapat epipedon oherik, histik atau sulfurik, kandungan pasir kurang dari 60%. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabarudin, Prodi Agroteknologi D, NIM C1011191057. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem klasifikasi tanah FAO UNESCO. Sistem klasifikasi tanah ini adalah sistem yang dibuat dalam rangka pembuatan peta tanah dunia dengan skala 1:5000. Sistem ini dibagi oleh dua kategori. Yang pertama, kategori berdasarkan Grid Soil Group. Yang kedua, kategori Subgroup dalam taksonomi tanah. Sistem ini dibuat berdasarkan pertimbangan dari sistem-sistem lain agar bisa diterima oleh para pakar dunia. Beberapa nama dan sifat menurut sistem kategori Grid Group terbagi menjadi 25. Berikut saya akan menjelaskan beberapa dari kategori tersebut. Yang pertama, pluviosol, yaitu pluviosol adalah tanah endapan baru. Yang kedua, gresol, yaitu tanah yang mempunyai sifat-sifat hidromorfik, yaitu sifat-sifat yang warnanya dipengaruhi oleh air. Yang ketiga yaitu regosol, yaitu tanah yang hanya memiliki epipedon oerik. Yang keempat yaitu tanah litisol, itu tanah yang hanya memiliki ketebalan 10 cm atau kurang dari 10 cm. Dan yang kelima yaitu arenosol. Arenosol adalah tanah yang bertekstur kasar, yaitu pasir contohnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Wibisono. Saya akan melanjutkan materi yang setelah dijelaskan oleh kawan saya. Saya akan menjelaskan sistem taksonomi tanah. Sistem taksonomi tanah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1960 dalam Kongres Tanah Internasional ke-7 di Amerika Serikat. Taksonomi tanah bukan merupakan perbaikan yang terakhir, tetapi hanya pendekatan untuk mendapatkan tanggapan dan kritik untuk diuji lebih lanjut. Di dalam sistem ini dikenal 6 kategori, yaitu order, suborder, grade group, subgroup, family, dan seri, yang disebut dengan sistem kategori multi. Yang pertama yaitu order. Order dibedakan atas sifat-sifat umum tanah yang menentukan pembentukan horizon penciri. Kemudian yang kedua suborder. Tiap-tiap order dibagi dalam suborder yang masing-masing mempunyai keseragaman genetik yang lebih besar. Faktor pembatas terutama adalah faktor-faktor yang besar pengaruhnya terhadap sifat-sifat genetik tanah. Kemudian yang ketiga, yaitu grade group. Grade group dari tiap-tiap suborder terutama ditentukan oleh tidaknya horizon penciri serta sifat horizon penciri tersebut. Horizon penciri yang diambil adalah yang menunjukkan perbedaan utama tingkat perkembangan tanah dan yang berbeda jenisnya. Kemudian yang keempat yaitu subgroup.
Subgrup merupakan sekumpulan tanah yang di samping memiliki sifat-sifat grade grupnya, memiliki pula sifat-sifat lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sifat-sifat lain yang terdapat pada order, suborder, grade group, dan golongan sendiri atau golongan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu memiliki sifat-sifat lain yang baru yang tidak terdapat pada order, suborder, grade group tersebut. Yang kelima yaitu family. Family adalah bagian dari subgrup berdasarkan atas sifat-sifat tanah yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian yang terakhir yaitu seri. Seri merupakan sekumpulan tanah yang mempunyai sifat-sifat dengan susunan horizon yang sama, terutama di bagian bawah lapisan oleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Ramadan, ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata nama dalam taksonomi tanah. Yang pertama itu ada order. Nama-nama order selalu dengan huruf sol, dengan suku kata pertama sebagai sifat ciri utamanya. Contohnya itu entisol, mulisol, ultisol. Intinya semua itu berakhir dengan kata sol. Yang kedua itu adalah suborder. Suborder terdiri dari dua suku kata. Kata pertama menunjukkan sifat dari suborder itu sendiri. Sedangkan suku kedua itu adalah nama dari order yang bersangkutan. Contohnya itu entisol yang mengalami glaisasi berat, maka tanah tersebut diberi nama aquen yang berasal dari suku kata aku dan en dari order entisol. Yang ketiga itu adalah grade group. Nama grade group itu terdiri dari 3 suku kata atau lebih dan tanpa akhiran sol. Dari 2 suku kata terakhir adalah nama dari suborder, sedangkan suku kata di depan adalah ciri utama dari grade group itu sendiri. Contohnya itu adalah suborder aquen yang terdapat di daerah dingin, maka ia dijadikan nama menjadi Kruyen cross yang artinya itu dingin. Yang keempat yaitu adalah subgroup. Subgroup ini berasal dari 2 kata nama grade group ditambah kata sifat. Kata sifatnya di depan sebagai sifat utama dari subgroup tersebut. Contohnya itu adalah typic psychoen adalah subgroup dari psychoen yang sifatnya serupa dengan grade groupnya. Penamaan family tanah yang paling banyak digunakan adalah nama subgroup, susunan besar butir, mineral lagi, dan suhu. Misalnya itu adalah Herix halpu humul, Kaleyel, Kaulitik, Mesik. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nama-nama seri. Sebenarnya nama-nama seri ini udah paling tinggi ya, ibaratnya dari tadi kan itu order, suborder, grade group, subgroup, family. Yang terakhir ini seri. Nama-nama seri ini di Amerika diambil nama tempat atau sifat-sifat alam. Misal kita contohnya gini ya, ordernya entisol, subordernya Huster, grade groupnya Hub-Huster, yang subgrupnya itu Udich-Hub-Luster, yang family-nya Udich-Hub-Luster. Yang seri ini batu bolong, itu artinya. Sekian gitulah penjelasan saya dari tata nama taksonomi tanah dan beserta contoh-contohnya. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dan terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Aventa Rafa Sinaga, Prodi Agroteknologi D, NIM C1011191091059. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Yang pertama, tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang terbawa oleh aliran sungai. Tanah ini berwarna coklat. Tanah ini tersebar di seluruh Indonesia yang wilayahnya memiliki sungai seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua, tanah andesol. Tanah andesol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik. Tanah ini sangat subur dan cocok untuk bercocok tanam. Tanah ini berwarna coklat keabu-abuan. Tanah ini tersebar di wilayah yang memiliki gunung berapi seperti Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi. Ketiga, tanah entisol. Tanah entisol merupakan hasil pelapukan dari material gunung berapi yang meletus. Tanah ini dibilang juga sama dengan tanah andesol, tersebar di Yogyakarta yang memiliki gunung berapi. Keempat, tanah grumusol. Tanah grumusol merupakan hasil pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Tanah ini tidak cocok untuk bercocok tanam karena memiliki kandungan kapur. Tanah ini tersebar di daerah Jawa. Kelima, tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tanah-tanaman yang membusuk. Tanah ini banyak mengandung unsur hara dan bagus untuk bercocok tanam. Tanah ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan masih banyak lagi jenis-jenis tanah di Indonesia seperti tanah liat, tanah laterit, latosol, litosol, tanah kapur, tanah mergit, tanah gambut, dan sekian pembahasan saya. Terima kasih. Saya lanjutkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Galudila Aulia, Prodi Agroteknologi D. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Materi yang dijelaskan adalah sejarah perkembangan klasifikasi tanah. Suatu klasifikasi tanah telah diasaskan pada tahun 1887 oleh seseorang ahli tanah Rusia yang bernama Dokusev. Dokusev adalah orang yang pertama mengembangkan klasifikasi tanah di dunia. Oleh karena itu, Dokusev dianggap sebagai bapak ilmu tanah. Sistem klasifikasi tanah dikembangkan berdasarkan teori bahwa setiap jenis tanah mempunyai morfologi tertentu atau mempunyai ciri dan sifat tertentu yang dihubungkan pada kombinasi faktor-faktor pembentuk tanah. Sistem klasifikasi itu berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1949 dan sering disebut sistem klasifikasi tanah. Yang pertama dipergunakan di Amerika Serikat hingga tahun 1969. Pada tahun 1960, Departemen Pertanian Amerika Serikat memperkenalkan sistem klasifikasi tanah yang baru disebut Comprehensive System. Pada zaman penjajah Belanda, sistem klasifikasi tanah pertama kali dikenal oleh Van Moor pada tahun 1910. Pada tahun berikutnya, White 1933 mulai mengumpulkan data-data Moore dan menyusun sistem klasifikasi tanah yang baru. Drive 1936 menyusun sistem klasifikasi tanah yang baru untuk tanah di sekitaran Delhi atau Sumatera. Berdasarkan atas petrografi dan mineralogi, pada zaman kemerdekaan yang dimulai oleh Van der Voort, Van Es, dan Hanjes, pada tahun 1951 menggolongkan tanah berdasarkan asas dasar geomorfologi. Selanjutnya, Damas 1955 melakukan penelitian tipe-tipe tanah di Jawa. Sistem klasifikasi tanah yang lain didasarkan atas geni dan tanah. Morfologi tanah makin berkembang di Indonesia. Berikutnya, sistem klasifikasi tanah yang sering digunakan adalah sistem klasifikasi tanah PPT Bogor, FAO atau UNESCO, dan taksonomi. Terima kasih.